Dr. Tifa, mungkin Anda semuanya telah mengenalnya dengan baik, dikarenakan Dr. Tifa begitu sangat terkenal karena kenyinyirannya kepada Pak Jokowi. Demikian juga dengan Gibran. Ya, namun demikian tidak dengan Prabowo Subianto. Ya, Dr. Tifa pada kali ini kelihatannya ingin jadi pahlawan, ingin menyelamatkan Prabowo Subianto dari Fufu Fafa. Dikiranya Tifa akan dilirik oleh Prabowo Subianto, akan dijadikan wamen, namun demikian pada kenyataannya tidak. Ya, Dr. Tifa bahkan sekarang mengatakan di akun Twitternya bahwa Fufu Fafa adalah tumor yang memberikan Ya, Dr. Tifa mengatakan Fufu Fafa adalah tumor yang menutupi wajah Presiden Prabowo Subianto dan segala kebaikan Bapak. Ya, Dr. Tifa mulai ingin jadi pahlawan dan menjilat Prabowo Subianto. Dia melanjutkan, tumor yang kami bisa lihat setiap kali kami memandang wajah Bapak dimanapun. Kami memandang dengan sedih, dengan terluka, dengan nestapa, dengan perasaan terhina yang makin bertambah dari hari ke hari. Fufu Fafa adalah sudah menjadi aib bagaikan kotoran burung yang menutupi kaca jendela mobil bernama Indonesia. Melekat tak bisa dihapus dengan lap bertuliskan maaf sekalipun. Ya, Fufu Fafa sudah menjadi tinta hitam yang abadi dalam sejarah Indonesia ini. Ketika seorang manusia berotak bejat dan berhati jahat mencaci maki manusia yang lain tanpa ada hukuman, malah mendapat jabatan tinggi. Oh, Dr. Tifa iri kepada Gibran begitu ya. Jadi inginkan Gibran itu jangan dijadikan wakil presiden begitu ya. Dan masih belum cukup juga si manusia bejat diberi tempat terhormat dan yang memaksa seluruh rakyat hormat dan tunduk. Bahkan seorang pemimpin negara besar berpangkat jenderal harus bertekuk lutut setelah habis-habisan dicaci maki dan dihina-hina. Demikian kata Dr. Tifa ya. Cukup Presiden Prabowo, cukup dengan segala hinaan yang mengerikan yang harus Bapak tanggung sekeluarga. Rakyat tak sanggup memandang hinaan ini, seharusnya menutupi wajah Bapak sehingga seterusnya ya, hinaan ini seterusnya menutupi wajah Bapak sehingga apapun yang Bapak lakukan yang terbaik sekalipun dan bagi bangsa ini tak akan terlihat, sebab rakyat selalu ingat jenderal pecatan, cerai biji satu, homo, landak, diam dan kroto begitu ya. Wallahu a'lam, kami tidak terima. Itulah tadi mengenai tweet daripada Dr. Tifa yang membela Prabowo Subianto, ingin menjadi pahlawan Prabowo Subianto dengan menghinakan ataupun menghilangkan Gibran. Tak henti-hentinya ya Dr. Tifa ini Dr. Fafa ya menghina Gibran. Bahkan Dr. Tifa mengatakan kalau Fufu Fafa adalah alami gangguan jiwa begitu ya katanya ya. Tentu yang dimaksud Fufu Fafa oleh Dr. Tifa adalah Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden. 20 Oktober 2024 Indonesia memiliki presiden baru, presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Mewarnai berbagai drama, strategi, dan keputusan-keputusan politik yang tidak banyak dipahami dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim
untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya, seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Kenapa? Ayo, alasannya apa? Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Ya, itulah Dokter Tifa yang kalau begitu sekarang malah menghina, dikatakan kalau untuk memastikan Pak Jokowi menggelontorkan dana dan juga dukungan dari para menteri dan lembaga negara ya. Kalau tidak didukung, otomatis Prabowo kalah. Ini pengakuan Dokter Tifa. Ini sama saja merendahkan. Awalnya Dokter Tifa begitu sangat menggebu-gebu ya, sekarang mengatakan seperti itu. Ya, namanya juga Dokter Tifa ya. Dia kan barisan sakit hati. Iya, Dokter Tifa sibuk ya menyerang ijazah palsu dari awal Presiden Joko Widodo sampai ke Gibran, tetapi dia sendiri gelarnya palsu, dan inilah beritanya. Menunjukkan kebenarannya. Benar banget Mbak, saya setuju Mbak dengan komentar Mbak. Contohnya nih, Dokter Tifa, nih kita lihat beritanya. Ini parah nih. Nih, dengerin. Sibuk serang Jokowi soal ijazah palsu, Dokter Tifa mendadak mingkem setelah boroknya diumbar. Ternyata dia bukan lulusan doktor dari STF Bayangkara. Nah, malu nggak tuh? Makanya kalau mau mengkritik itu pastiin dulu bahwa diri kita tuh benar. Setidaknya lebih baik dari orang yang kita kritik. Akhirnya ketahuan kan, ternyata gelarmu juga dipertanyakan. Malu nggak tuh? Ayo, tapi dasar rumah tembok nggak bakal malu sih. Allah menunjukkan kebenarannya. Benar. Betul, memang rata-rata pendukung Anies adalah orang yang bermuka tembok ya, tidak punya malu ya. Tetapi dia selalu mengkritik dan menghina kepada keluarga Joko Widodo. Sebetulnya tidak ada balasan bagi Pak Jokowi dengan orang-orang yang membenci dan tidak ada komentar ya. Termasuk sekarang Dokter Tifa begitu sangat menggebu-gebu ya, memuja-muja Prabowo Subianto. Ingin jadi pahlawan ya, tetapi pahlawan kesiangan.